Halo para pendengar, dimanapun kalian berada, balik lagi di channel Gary Christopher. Oke, dalam video kali ini, gue akan ngebahas tentang LN Isekai Mokushiroku Mainogra. Oke, gue tahu kalau animenya belum selesai. Jadi di sini gue akan lanjutin ceritanya dari episode terakhir yang dirilis sama animenya, yaitu episode 9. Nah, setelah mengalahkan salah satu raksasa bukit, atau menemukan sebuah koin aneh yang ngedrop sebagai ganti mayat monster itu. Di sini, baik Ato dan sepuh Moltar itu gak mengetahui apapun perihal koin ini. Karena memang koin itu baru pertama kali mereka lihat. Ya, bahkan orang yang sudah berumur dan berpengalaman seperti sepuh Moltar ini gak mengetahui tentang koin itu. Maka kemungkinan besar koin itu berasal dari dunia lain. Dan di sini, Ato berniat untuk melaporkannya kepada Takuto. Namun, sesaat dia ingin melakukan telepati, tiba-tiba aja ada pasukan pengintai yang melapor kepada mereka kalau ada banyak sekali pasukan orang-orang barbar yang terdiri dari raksasa bukit, goblin, dan orc yang sedang menuju ke arah Dragontan. Tentu hal itu ngebuat mereka semua jadi panik nih, karena jumlah monster yang datang dalam raid kali ini hampir 10 kali lipat lebih banyak dari sebelumnya. Di sela-sela kepanikan mereka, ataupun langsung menghubungi Takuto untuk mendiskusikan perihal koin yang ngedrop dari mayat raksasa bukit. Di sini Takuto itu berpikir keras dan merasa kalau dia itu pernah melihat bentuk dari koin yang ditemukan sama Ato. Namun di saat yang sama Takuto juga mendapat laporan bahwa Mainogra sedang dikepung dengan pasukan orang-orang barbar juga. Hal itu membuat sang raja harus memutar otaknya 2 kali lipat lebih keras dari sebelumnya. Dan pada akhirnya dia telah mengingat tentang koin yang ditemukan sama Ato. Kemungkinan besar koin yang ditemukan sama Ato adalah koin permainan lain yang pernah dia lihat semasa hidupnya di Jepang. Dan genre permainan itu bukanlah strategi live game atau SLG, melainkan role playing game atau RPG. Sementara itu, jauh di arah pemukiman utara terjadi pertemuan yang mengejutkan, di mana sang Santo Soalina dan sang penyihir Erakino telah bertemu. Di sini, secara gamblang Soalina menyebutkan kalau Erakino adalah musuh terbesar umatnya. Soalina juga berkata kalau seharusnya Erakino itu udah mati 17 kali di masa lalu. Tetapi penyihir ini selalu saja bangkit ketika dia sudah dikalahkan. Tentu, Erakino pun hanya menanggapi itu dengan kata-kata absurd yang tidak bisa dimengerti oleh Soalina. Dan di saat Soalina menyinggung kalau kekuatan asli dari Erakino adalah keabadiannya, entah mengapa Erakino menjadi sangat kesal dan meminta para mayat warga yang sudah dia kendalikan untuk mencabik-cabik Soalina. Namun itu bukan masalah besar, karena dengan sekali handaman sihir api yang Soalina keluarkan sudah bisa menghanguskan semua mayat yang menyerangnya. Kemudian Soalina mengeluarkan pedang miliknya dan dengan cepat menusuk tubuh dari Erakino, mengakhiri teror dari penyihir kejam itu untuk sementara waktu. Walaupun dia berhasil mengakhiri teror Erakino untuk sementara, Soalina cukup menyesal karena dia tidak bisa menyelamatkan warga kota yang telah dibunuh dan dikendalikan sama Erakino ini. Panel cerita pun berpindah ke sudut pandang Takuto lagi. Nah, di sini Takuto itu memberitahu kepada Isla dan Ato tentang musuh yang mereka hadapi sekarang. Kemungkinan besar musuh yang mereka hadapi bukan berasal dari game Eternal Nation, melainkan dari game lain yang bernama Brave Quest. Berbeda dengan Eternal Nation yang menganut sistem SLG, Brave Quest adalah game yang menganut sistem RPG. Dan tentunya kemunculan pasukan dari game ini membuat Takuto sadar kalau dia tidaklah sendiri. Pasti ada orang lain yang ikut terbawa dalam dunia ini seperti dirinya. Panel cerita pun berpindah ke sudut pandang dari pasukan barbar yang akan menyerang Dragontan sekaligus juga menyerang Mainogra. Di sana, terdapat 2 jenderal dari 4 jenderal yang disebut sebagai 4 Raja Surgawi Brave Quest. 2 makhluk itu adalah Ice Rock dan Vermine. Saat itu, mereka sedang berbincang-bincang tentang rencana mereka untuk menguasai 2 tempat sekaligus, yaitu Dragontan dan juga Dark Continent atau tempat di mana Mainogra itu berdiri. Di sini, yang akan menyerang Dragontan adalah Ice Rock, sedangkan Vermine dan pasukannya akan menyerang Dark Continent. Sementara itu, di pusat kota Dragontan, wali kota Antelis sedang sibuk mengevakuasi warganya.
karena dia juga tahu soal raid orang barbar dalam jumlah tak wajar menuju ke arah mereka. Dan jika dilihat dari jumlah mereka, bisa-bisa kota Dragontan akan hancur dalam hitungan jam saja. Di saat Sibum mengevakuasi dengan kemampuan roh elf miliknya, tiba-tiba aja ada serangan kejutan dari seekor goblin kepada wali kota Antilles. Tentu saja, dia tidak bisa menghindari serangan tersebut dan untungnya, dia diselamatkan sama serangga berkaki panjang yang langsung menghancurkan dan memakan goblin tersebut. Yaps, bantuan dari Mainogra telah datang. Hal itu juga dijelaskan sama sepuh Moltar kepada wali kota. Dia menjelaskan kalau Raja Takuto telah memberikan mereka pasukan serangga berkaki panjang untuk mempertahankan kota ini, sedangkan Ato yang akan menuju pusat komando dari lawan. Tentu, hal itu adalah tindakan yang ceroboh. Menerobos kerumunan lawan seorang diri bukanlah tindakan bijak. Itu yang dikatakan sama wali kota Antilles. Hal itu juga dibenarkan sama sepuh Moltar. Tapi kalau itu dilakukan sama orang biasa, sayangnya, yang melakukan kali ini adalah pahlawan nasional dari Mainogra, atau adalah pahlawan yang tidak terkalahkan. Benar saja saat itu Ato langsung menerobos ke arah kerumunan musuh dan langsung bertemu dengan Jenderal Ice Rock beserta bawahannya yang terlihat kuat. Namun Ato sudah diberikan petunjuk oleh Takuto tentang cara mengalahkan musuh-musuh dari game RPG ini. Jadi di sini, walaupun Ato dikepung dan diserang dari segala arah, dia tetap bisa melibas semua bawahan dari Jenderal Ice Rock dengan sangat mudah. Tentu, Jenderal Ice Rock pun sangat kaget kenapa satu serangan Ato bisa saja melibas semua bawahannya. Karena memang nih keyakinan sistem serang di RPG itu, kamu tuh hanya bisa menyerang maksimal itu 3 musuh paling depan aja. Tapi dengan satu serangan, Ato itu bisa menyapu bersih sebagian besar dari pasukan yang dibawa sama Jenderal Ice Rock gitu. Melihat situasi itu, Jenderal Ice Rock pun langsung memutuskan untuk mengajak Ato berduel. Pertarungan yang cukup sengit pun terjadi di antara keduanya. Dengan kampak besar dan serangan es miliknya, Jenderal Ice Rock berusaha untuk menghabisi Ato. Tapi sayangnya, serangan yang dilancarkannya itu tidak ada yang efektif. Bahkan bisa dibilang, justru Ato lah yang perlahan melukai Ice Rock. Melihat kalau dirinya sudah sangat terpojok nih, Jenderal Ice Rock pun mengusulkan kalau sebaiknya Ato dan negaranya bergabung bersama mereka dengan Raja Iblis saja. Karena memang mereka itu sama-sama afinitas jahat gitu. Jadi Jenderal Ice Rock merasa kalau mereka punya tujuan yang sama, yaitu dominasi dunia ini. Tentu, Ato pun menertawakan ajakan dari Jenderal Ice Rock. Karena tujuan Mainogra bukanlah dominasi dunia, tapi menciptakan kedamaian bagi kerajaan mereka. Di sini Ato pun terus menyerang dengan serangan pedang suci dan layangan tentakel guritanya. Dengan semua serangan beruntun itu, Ato langsung memotong salah satu lengan dari Jenderal Ice Rock. Tapi dia tidak diam saja menerima kekalahannya dari Ato. Dengan sisa tenaga yang dia punya, Jenderal Ice Rock melancarkan serangan pamungkasnya yang bernama Glacial Slash, yang ternyata membuat Ato bertekuk lutut dan membekukan kaki Ato. Tentu serangan itu membuat Ato jadi sangat marah. Dia juga tidak menyangka serangan Ice Rock ini membuatnya tidak bisa bergerak walau hanya sesaat. Tapi dia pun langsung menggunakan tentakelnya untuk menghabisi Jenderal Ice Rock dan membuatnya jadi kepingan koin emas. Namun yang lebih gregetnya di sini, bukannya mengejar beberapa bawahan Ice Rock yang kabur, si Ato itu masih sempet-sempetnya sedih karena dia itu terkena serangan dari Ice Rock. Karena memang jika saja Takuto tahu kalau dia terkena serangan, maka itu akan merusak citra keren Ato di hadapan sang raja gitu. Sementara itu di Mainogra, Takuto langsung memusatkan rencana pertahanan kerajaannya dengan menggunakan Aisla. Pertama-tama dia menginstruksikan semua Dark Elf bawahan dia untuk membentuk tembok pertahanan di sekeliling kerajaan. Lalu dia juga memberikan anugerah kekuatan yang dia miliki kepada Isla untuk memperkuat pahlawan itu. Anugerah kekuatan yang diberikan oleh Takuto adalah Predation dan juga Parasitic Egg. Nah, kekuatan Predation itu memungkinkan Isla dapat memulihkan HP-nya sebesar 10% tiap kali dia mengalahkan musuhnya. Dan hal itu sudah terbukti saat Isla itu menghabisi 2 bawahan milik Iblis Api Flamin. Namun, tantangan Isla yang sebenarnya adalah ketika dirinya harus menghadapi Flamin itu sendiri dalam duel. Di sini Isla bisa merasakan kalau kekuatan Flamin itu sangat terpaut jauh dibandingkan dengan kedua bawahannya yang telah ia kalahkan.
Dan setelah memperkenalkan diri satu sama lain sebagai komandan pasukan, mereka berdua pun langsung memulai duelnya. Dan cerita di part ini pun berakhir. Oke, mungkin sudah pembahasan singkat untuk Isekai Mokushiroku-nya. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe dan juga share agar gue lebih semangat lagi dalam membuat video dalam channel ini. Terima kasih telah mendengarkan sampai detik ini. Gue Gary Christopher, signing off.